Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, hari ini mata kuliah perekonomian Indonesia pada pertemuan ke-12, saya akan membahas dengan judul kemiskinan dan distribusi pendapatan atau distribusi pendapatan dan kemiskinan. Baik, sebelum kita mulai, saya kepengen jelaskan sedikit gambar yang pernah terjadi di Indonesia, kemiskinan itu seperti apa. Baik, ini beberapa eh, gambar ya yang saya tampilkan, artinya kemiskinan yang dikatakan seperti ini rumah di pinggir-pinggir ini seperti ini yang dibilang rumah orang miskin. Kemudian kejadian seperti ini di Nusa Tenggara Timur maupun Barat ya banyak peminta-minta dengan kondisi kesehatan yang tidak standar, ini dikatakan kelompok miskin. Kemudian pada saat untuk mendapatkan sesuatu antrian seperti ini juga disebut dengan kemiskinan. Kemudian masih banyak masih banyak di beberapa kota-kota besar yaitu peminta-minta. Ini juga dimasukkan ke dalam kelompok kemiskinan atau ini yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, saya lanjut. Pertama sekali saya ingin menjelaskan bahwa kemiskinan itu merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena yang pernah mengalami negara miskin bukan hanya Indonesia. Negara-negara lain yang jumlahnya tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Karena ini pernah terjadi di Indonesia, maka saya katakan Indonesia. Kemudian masalah klasik yaitu tentang kemiskinan, yaitu pertumbuhan akan bertolak belakang dengan distribusi pendapatan. Kemudian isu yang mendasar yang selalu kita dengar tidak hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan gross national product, tetapi namun juga siapa yang membuat kue nasional tumbuh segelintir orang atau banyak orang. Nah, kita tahu bahwa di setiap negara itu juga kita mengenal ada sistem perekonomian kapitalis, yaitu banyak orang kaya dan banyak juga orang miskin. Baik, kita lanjut. Masalah pokok di negara berkembang itu biasanya adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau dengan bahasa lain yang biasa disebut dengan tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu selalu ada. Kemudian kebijakan dan perencanaan pembangunan yang pernah kita lalui mulai di zaman Orde Baru, yaitu dalam bentuk pembangunan dipusatkan di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, itu kita lakukan adalah dengan harapan akan terjadi yang namanya trickle down effect, yaitu dengan orientasi pada pertumbuhan yang tinggi diharapkan mampu memberikan efek atau bias ke provinsi-provinsi lain. Kemudian setelah itu pada awal pemerintahan Orde Baru kita percaya gitu maksudnya bahwa proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan trickle down effect atau dampaknya ya. Kemudian hasil pembangunan akan menetes ke sektor-sektor lain, akan berbagi ke sektor-sektor lain di wilayah Indonesia lainnya, terutama yang berdekatan dengan daerah Jakarta. Fokus pembangunan ekonomi pemerintah pada saat itu yaitu mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam waktu yang singkat melalui pembangunan satu wilayah yang memiliki fasilitas relatif lengkap. Ya, kalau kita bisa katakan bahwa yang memiliki fasilitas lengkap seperti Jakarta sendiri, Bandung, ya maksudnya Jawa Barat dan sekitarnya. Kemudian apakah akan menetes ke Jawa Timur atau Jawa Tengah? Nah, silakan kita lihat. Tapi yang jelas saat ini adalah wilayah yang memiliki fasilitas yang relatif lengkap. Contohnya adanya pelabuhan, adanya telekomunikasi, adanya kereta api, adanya kompleks industri, dan lain-lain yang mampu membuat kegiatan perekonomian menjadi baik, yakni di Pulau Jawa khususnya di Jawa Barat. Kemudian yang kedua, jika kita melihat bahwa benarkah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu yang singkat
melalui pembangunan yang pertama tadi wilayah yang memiliki fasilitas, yang kedua sektor-sektor yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Ya. Kemudian setelah kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan kemiskinan, kemudian kita bahas lagi yang berikutnya adalah tentang distribusi pendapatan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan distribusi pendapatan? Sebelum kita masuk ke dalam distribusi pendapatan, paling tidak kita juga perlu tahu pendapatan itu apa. Istilah lain dari pendapatan adalah income. Kemudian jenis-jenis pendapatan itu terdiri dari dua macam, yaitu kalau dalam secara teori adalah labor income dan property income. Oke, baik, kita jelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan labor income? Labor itu tenaga kerja, income itu pendapatan. Maksudnya pendapatan tenaga kerja. Nah, di sini dikatakan bahwa labor income meliputi satu upah, atau biasa disebut dengan istilah wage, dan gaji atau salary, benefit, serta berbagai jenis labor income lainnya, insentif, tunjangan, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Kemudian yang termasuk ke dalam property income, yaitu meliputi sewa, bunga tabungan atau interest paid on saving account, kemudian laba perusahaan, corporate profit, dan yang selanjutnya adalah proprietor income atau yang disebut juga sebagai laba perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan apa-apa saja? Kita melihat adanya CV, Community Finance Cup, ada yang lain-lain lagi yang merupakan perusahaan perorangan. Oke, baik. Tadi kita sudah berbicara tentang distribusi kemiskinan, distribusi pendapatan. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kekayaan. Kenapa kita mesti membahas tentang kekayaan? Karena distribusi pendapatan itu bisa terjadi apabila ada orang kaya. Nah, jadi di sini sedikit saya menjelaskan tentang kekayaan atau wealth. Nah, kekayaan itu paling tidak menggambarkan nilai dalam satuan uang, ya, nilai bersih dari aset-aset yang dimiliki pada suatu waktu tertentu, biasanya dalam hitungan 1 tahun. Artinya, kekayaan menggambarkan nilai bersih dari aset-aset yang dimiliki pada suatu waktu tertentu. Yang berikutnya, kekayaan adalah merupakan jenis-jenis yang meliputi tangible asset, itu barang tidak bergerak seperti rumah, mobil, tanah, dan berbagai bentuk barang lain yang tahan lama. Kemudian yang berikutnya, selain dari tangible asset, financial asset, itu dalam bentuk uang tunai, tabungan, dan berbagai bentuk surat berharga lainnya. Kemudian kekayaan juga merupakan konsep stok atau cadangan, sedangkan pendapatan adalah konsep flow, perputaran. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita berbicara tentang kekayaan, kemudian baru kita berbicara tentang bagaimana distribusi pendapatan. Dalam hal ini, distribusi pendapatan kita buat setara dengan pembagian pendapatan. Untuk melakukan kegiatan distribusi pendapatan, ini paling tidak kita harus mampu menggambarkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi. Yang kedua, menggambarkan bahwa variabilitas atau dispersi penyebaran pendapatan itu sampai seberapa besar. Ya, ini yang kita maksud dengan distribusi pendapatan. Selanjutnya, ini beberapa contoh. Sebenarnya contoh ini adalah contoh yang sering dibahas pada Fakultas Ekonomi, tapi jurusan ilmu ekonomi. Sementara kita di manajemen, jadi kita tidak berorientasi banyak menjelaskan tentang isi tabel ini ya, karena dalam isi tabel ini di dalam rumah tangga itu akan terkait ada kelompok pendapatan yang termiskin, miskin, sedang, kaya, dan terkaya. Nah, kemudian itu ada beberapa persen. Nah, dikumulatifkan menjadi semuanya harus ditotal menjadi 100. Setelah itu, apalagi yang dibahas di sana setelah kita tahu ada rumah tangga, kelompok rumah tangga, kita juga harus tahu kumulatif dari pendapatan yang diterima di rumah tangga. Berapa persen yang terima berapa persen. Kemudian dia dikelompokkan ke dalam absolute equality atau absolute inequality atau actual inequality. Nah, di sini ada beberapa kelompok ya. Nah, tadi seperti yang saya bahas di awal bahwa perhitungan ini ada di ilmu ekonomi.
atau di studi pembangunan ya, program studi pembangunan. Kalau manajemen tidak membahas tentang ini secara detail. Jadi saya tidak akan membahas secara detail, saya akan memberikan sekilas saja gambarannya. Baik, kita lanjut. Kemudian distribusi pendapatan seperti apa? Dia juga menjelaskan tentang kelompok pendapatan rumah tangga. Ada yang pendapatannya rendah dengan interval pendapatan di bawah 16 US dollar, 16,116 US dollar, kemudian persentase rumah tangga pada kelompok ini atau kelompok pendapatan rumah tangga yang rendah itu lebih kurang 20%, kemudian persentase total pendapatan yang diterima rumah tangga pada kelompok rendah itu 3,6%. Angka ini kita dapati dari Samuelson Economics tahun 2002 dalam bukunya pada halaman 386. Begitu juga untuk kelompok pendapatan rumah tangga yang agak rendah, yang sedang, tinggi, agak tinggi, tinggi sekali, dan 5% tinggi. Nah, jadi progres untuk distribusi pendapatan itu dari mana? Dari tinggi dan 5% tinggi sekali. Ini yang akan membuat distribusi pendapatan nantinya. Oke, angka ini tidak saya jelaskan secara detail ya, dapat dari mana. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian di dalam ilmu ekonomi, program studi pembangunan itu ada namanya perhitungan kurva Loren. Nah, di dalam kurva Loren itu kita mengenal adanya absolute equality, kemudian absolute inequality, kemudian actual equality. Nah, ini semua dijelaskan kalau kelompok absolute equality yaitu berada pada posisi 0 sampai ke A. Ini jumlahnya hampir separuh. Kemudian absolute inequality yaitu posisinya adalah pada kemiringan kurva sebelah kanan, yaitu pada daerah 0, kemudian C, kemudian A. Ini daerah absolute inequality. Kemudian ada lagi actual inequality, yaitu berada pada posisi 0, B, dan A. Ini ya, ini B-nya ada di 100 pendapatan, sedangkan kalau inequality, absolute inequality, C-nya berada pada persentase rumah tangga. Oke, baik. Koefisien gini, yang bisa disebut dengan KG. Nah, pada koefisien gini, sebenarnya ini ada terkait dengan kurva tadi di atas ya. Jadi ini tidak saya jelaskan secara detail. Kemudian distribusi pendapatan lanjutan tadi berada pada kurva absolute equality, deviation form absolute equality, dan kurva of absolute inequality. Kemudian untuk mengukur ketimpangan kurva Loren, nah di sini ada nih. Nah, ya, itu saya hanya menjelaskan, hanya menunjukkan gambarnya saja, tapi tidak saya bahas secara detail. Namun rumus-rumusnya juga ada di sini nih. Government sama dengan 1, kemudian perkaliannya ini, kemudian government adalah G adalah rasio gini, kemudian FI adalah proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I, kemudian XI adalah proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I, kemudian YI proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I. Baik, kita teruskan. Nilai koefisien gini itu terdiri dari jika nilai 0 sampai dengan 0,45 maka ketimpangannya rendah, kemudian jika nilainya 0,41 sampai 0,49 ketimpangannya menengah, dan jika lebih besar dari 0,5 ketimpangannya tinggi, sedangkan nilai koefisien gini tidak pernah lebih dari angka 1 absolut ya. Baik, lanjutannya. Kita mengenal adanya OSIMA. Nah, ini merupakan ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan koefisien Gini. Nah, ini juga seperti ini. Koefisien Gini itu terdiri dari 1, 2, 3, yaitu ketimpangan distribusi pendapatannya ringan, sedang, dan berat. Ya, dia berada dalam kelompok 3 ringan, 0,3 ringan, 0,5 sedang, 0,5 ke atas adalah berat ketimpangannya. Artinya 0,5 ke bawah masih sedang. Kemudian ukuran lain daripada persentase penduduk miskin. Ini 40%, dia dikatakan miskin dengan persentasi pendapatan yang diterima di bawah 12, itu adalah ketimpangannya berat, sedangkan
persentase pendapatan yang diterima 12 sampai 17 itu termasuk ke dalam ketimpangan sedang, sedangkan apabila persentase pendapatan lebih dari 17%, maka ketimpangannya dikatakan ringan. Baik, kemudian ada ukuran distribusi atau biasa disebut dengan distribution size. Nah, distribusi pendapatan perseorangan atau personal distribution of income atau distribusi ukuran pendapatan yang bisa disebut dengan size distribution of income itu merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Untuk apa? Ukuran ini secara langsung dapat menghitung penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Baik, untuk size distribution, yang kedua yaitu memperhatikan adalah seberapa banyak. Jadi guna distribution size ini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang. Tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, tabungan atau laba usaha atau utang, hadiah maupun warisan. Itu yang dimaksud dengan ukuran ya distribusi. Kemudian ada beberapa tabel yang disebut dengan typical size distribution of personal income in a developing country by income share, quantity and decile. Nah, di sini menjelaskan tentang untuk individu, berapa jumlah individu, kemudian personal income yang dibilang pendapatan personal, kemudian quantity yang persentase share in total income, yaitu quantity dan decile. Nah, ini ada angkanya semua, dan total national income-nya ada di angka di bawah sekali. Ya. Itu beberapa tabel yang ada di dalam distribusi pendapatan. Kemudian kita lanjut. Untuk menentukan indikator yang memperlihatkan tingkat ketimpangan pemerataan distribusi pendapatan diperoleh dari kelompok 3, yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh 40% anggota kelompok bawah atau yang mewakili lapisan penduduk termiskin dan 20% anggota kelompok atas lapisan penduduk terkaya. Ya. Kemudian rasio inilah yang sering dipakai sebagai ukuran tingkat ketidakmerataan antara dua kelompok ekstrim, yaitu kelompok yang sangat miskin dan kelompok yang sangat kaya di dalam suatu negara. Rasio ketidakmerataan dalam contoh di atas adalah 14 dibagi 51 atau sekitar 1 dibanding 3,7 atau biasa kita jadikan persen menjadi 0,8%. Baik, kemudian kita lanjut. Sebentar, sebelum saya lanjut, kepada saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ya. Kalau tidak, silakan Anda isi form yang sudah kita sediakan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Saya masuk ke dalam sumber-sumber ketimpangan. Nah, sumber-sumber ketimpangan itu dapat dibagi menjadi satu, ketidakmerataan pertama dalam kepemilikan kekayaan, yang kedua dalam labor income, yang ketiga dalam property income. Kemudian pada labor income, apa yang menyebabkan menjadi ketidakmerataan pada labor income? Satu, disebabkan karena kemampuan dan keahlian, intensitas kerja, bidang pekerjaan, dan faktor lainnya atau lingkungan, gizi buruk, dan tingkat pendidikan. Jadi penyebab labor income itu tidak merata karena satu adalah kemampuan, yang kedua keahlian mereka tidak punya, intensitas kerja yang rendah, tingkat pekerjaan yang levelnya paling bawah, faktor lainnya. Faktor lainnya penyebabnya banyak ini, ya lingkungan, kemudian gizi buruk, dan tingkat pendidikan. Kemudian jika kita melihat bahwa ketidakmerataan dilihat dari sisi property income, yaitu karena life cycle saving, kemampuan dia untuk menabung. Kemudian kewirausahaan, berapa besar entrepreneur yang ada di daerah sana. Kemudian berapa pula mereka yang menerima warisan gitu. Ya, ini ada beberapa kelompok ketidakpemerataan. Nah, tadi kita berbicara tentang ketidakmerataan dalam kepemilikan kekayaan. Ketidakmerataan satu dalam kepemilikan kepercayaan, labor income, dan property income.
Kemudian kita bahas yang berikutnya, yaitu tentang distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional ini merupakan unsur penting. Untuk apa? Untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Artinya, distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan, pertama, perubahan dan perbaikan suatu negara, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya, membuat adanya pertumbuhan perekonomian sebuah negara, atau mampu memunculkan pertumbuhan ekonomi. Baik, nah, dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa bagaimana ya jika terjadi pendapatan tidak merata. Yang terlihat pada gambar bahwa ada beberapa orang yang kaya-kaya sekali, dan ada beberapa orang di daerah yang kaya itu masih terdapat orang miskin. Kenapa? Sedangkan miskin dan ya paling miskin sekali itu sejauh mana kemampuan orang kaya melihatnya? Ini sering terjadi di kota-kota besar. Anda melihat masih ada pemulung, masih ada yang tidur di bawah kolong jembatan, sementara di Jakarta sendiri masih ada orang yang di mobilnya AC-nya itu lebih dingin dari AC di rumah tempat tinggal. Di mobilnya lebih mewah daripada rumah tempat tinggal. Di mobil mereka bisa makan, dan dia tidak perlu keluar untuk berbelanja. Tetapi jika kita melihat keluar, masih ada si peminta-minta, masih ada si pemulung, masih ada yang tidur di bawah kolong jembatan, yang tidur tanpa alas tempat tidur, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Baik, mungkin itu bisa ya saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya saya persilahkan bagi, bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan sebelum saya akhiri. Baik, kalau belum ada, saya tetap memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk mengajukan pertanyaan melalui form yang telah disediakan. Baik, dari saya pada kesempatan ini saya kira cukup. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.